Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Istana Kematian Antakapura, Gunung Kelir, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Istana Kematian Antakapura atau yang lebih dikenal dengan nama Makam Ratu Malang ini terletak di sebelah timur Desa Kedaton, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kompleks Istana Kematian Antakapura ini berada di puncak sebuah bukit atau Gunung Sentono di Dusun Gunung Kelir dengan ketinggian 99 meter di atas permukaan laut. Latar belakang sejarah dari keberadaan situs Istana Kematian Antakapura ini sangatlah berkaitan erat dengan tokoh utama yang telah dimakamkan di situs ini, yaitu Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang dan Ki Dalang Panjang Mas. Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang adalah anak dari Ki Wayah yang merupakan seorang dalang wayang gedhog. Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang ini merupakan salah satu garwa ampil atau istri selir dari Amangkurat I. Dan karena begitu besar rasa cinta Amangkurat I kepada Retno Gumilang, kemudian Retno Gumilang pun diangkat menjadi permaisuri Amangkurat I dengan gelar Ratu Mas Malang. Sebelum menjadi garwa ampil atau selir dari Amangkurat I, Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang ini merupakan istri dari Ki Dalang Panjang Mas yang pada saat itu merupakan seorang dalang yang sangat terkenal di daerah Kesultanan Mataram, Islam. Istana Kematian Antakapura ini dibangun oleh Amangkurat I selama kurang lebih 3 tahun, yaitu sejak Ratu Mas Malang meninggal dunia pada tahun 1665 Masehi hingga tahun 1668 Masehi. Konstruksi dinding bangunan dari Istana Kematian Antakapura ini berasal dari balok-balok batu putih, sedangkan nisannya terbuat dari batu andesit. Secara keseluruhan, kondisi fisik dari kompleks Istana Kematian Antakapura ini sekarang sudah mengalami kerusakan yang sangat parah karena disebabkan oleh faktor alam. Ratu Mas Malang mempunyai nama asli Retno Gumilang atau biasa dikenal dengan nama Nyai Truntum, dan sebelum diangkat menjadi selir Amangkurat I, Ratu Mas Malang merupakan istri dari Ki Dalang Panjang Mas, salah satu dalang yang terkenal di wilayah Kesultanan Mataram, Islam. Konon menurut cerita yang ada, gelar nama Panjang Mas didapatkan oleh Ki Dalang Soponyono setelah melakukan pementasan wayang di pantai Laut Selatan. Kemudian Kanjeng Gusti Laut Kidul sebagai penguasa Laut Selatan lantas memberikan bagi Panjang yang terbuat dari emas, karena Ki Dalang Soponyono tidak mau diberi imbalan berupa uang. Dan karena hadiah itulah yang menyebabkan Ki Dalang Soponyono kemudian dikenal dengan gelar nama Ki Dalang Panjang Mas.
Selain itu, Ki Dalang Panjang Mas pun mempunyai olah nafas yang sangat panjang dengan suara yang sangat merdu sehingga suluknya tidak terputus-putus atau tersengal-sengal. Ki Dalang Panjang Mas pun juga seorang penulis yang telah membuat aturan mengenai tentang tata cara meruat, dan beliau juga membuat aturan bahwa siapa saja yang ingin melakukan upacara ruatan di daerah Kesultanan Mataram Islam harus meminta izin kepadanya. Selain itu, Ki Dalang Panjang Mas pun juga telah mengganti pertunjukan wayang beber menjadi wayang kulit dalam upacara ruatan. Sebagai seorang dalang, Ki Dalang Panjang Mas pun juga memiliki rombongan pengrawit dan sindennya. Salah satu sinden dari Ki Dalang Panjang Mas tersebut adalah istrinya sendiri, seorang wanita yang memiliki bentuk tubuh yang nyaris sempurna dan sangat cantik serta banyak dikenal dengan nama Retno Gumilang atau Nyai Truntum. Dan karena hal itulah yang menyebabkan Amangkurat I menjadi terpikat serta jatuh cinta kepada Retno Gumilang atau Nyai Truntum. Dalam Babat Tanah Jawa diceritakan bahwa berawal dari ketidakpuasan Amangkurat I yang telah memiliki permaisuri dan banyak garwa ampil, maka Amangkurat I pun memerintahkan prajuritnya untuk mencari wanita cantik yang akan dijadikan sebagai garwa ampil atau selir barunya. Kemudian Amangkurat I pun bertemu dengan Ki Dalang Wayah yang telah mempunyai seorang putri yang sangat cantik bernama Retno Gumilang. Tetapi putri dari Ki Dalang Wayah tersebut telah diperistri oleh Ki Dalang Panjang Mas dan dalam keadaan hamil 2 bulan. Karena terpesona pada kecantikan Retno Gumilang, akhirnya Amangkurat I pun menjadi gelap mata dan tidak menghiraukan lagi dengan kondisi status Retno Gumilang yang telah menjadi istri dari Ki Dalang Panjang Mas serta sedang dalam keadaan mengandung 2 bulan. Lalu demi untuk mendapatkan dan menjadikan Retno Gumilang sebagai garwa ampil atau selir dari Amangkurat I, maka Amangkurat I pun kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengundang Ki Dalang Panjang Mas dan Retno Gumilang serta rombongan pengrawit dan para sindennya untuk mengadakan pementasan wayang di istana. Saat Ki Dalang Panjang Mas dan seluruh rombongannya sedang melakukan pementasan wayang, pada pertengahan acara rombongan Ki Dalang Panjang Mas pun kemudian diracun dan dibunuh kecuali Retno Gumilang. Lalu jenazah Ki Dalang Panjang Mas dan rombongannya pun kemudian dimakamkan di puncak Gunung Sentono yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Kelir untuk menghindari terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Karena begitu besar rasa cinta Amangkurat I kepada garwa ampil atau selirnya yang bernama Retno Gumilang, akhirnya Amangkurat I pun kemudian mengangkat Retno Gumilang menjadi Ratu Wetan dengan gelar nama Ratu Mas Malang. Namun dengan diangkatnya Retno Gumilang sebagai Ratu Wetan dengan gelar nama Ratu Mas Malang tersebut telah dianggap merusak rumah tangga Kesultanan Mataram Islam, dan gelar Ratu Malang tersebut memiliki arti dan makna yang telah melintang di jalan. Karena dengan diangkatnya Retno Gumilang sebagai Ratu Wetan, maka permaisuri dan para garwa ampil atau selir dari Amangkurat I pun akhirnya diabaikan oleh Amangkurat I. Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang pun akhirnya mengetahui bahwa suami dan rombongannya telah dibunuh oleh prajurit istana, dan setiap kali mengingat Ki Dalang Panjang Mas pun Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang pun merasa sedih. Bahkan saat tidur pun Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang pun sering mengalami mengigau.
Tidak berselang lama kemudian Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang pun meninggal dunia yang dikarenakan sakit mutabir. Tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa kematian Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang ini karena diracuni oleh orang-orang dalam istana yang tidak menyukainya. Bahkan Amangkurat I pun juga menduga bahwa istrinya Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang diguna-guna karena sebelum meninggal, tubuh dari Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang tersebut mengeluarkan cairan yang sangat menyengat. Kemudian Amangkurat I pun memerintahkan prajuritnya untuk membangun sebuah makam di puncak Gunung Sentono untuk Ratu Mas Malang. Selain itu, Amangkurat I juga memerintahkan prajuritnya agar para abdi dalem dan para garwa ampil atau selir yang telah dicurigai untuk segera dibunuh tanpa ampun dengan cara diikat dan dikurung dalam sebuah rumah, serta tidak diberi makan dan minum selama berhari-hari hingga lemas dan meninggal. Semua korban pembunuhan tersebut kemudian turut dimakamkan pula di makam yang ada di puncak Gunung Sentono. Saat Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang meninggal, Amangkurat I pun lantas membawa jasadnya ke Gunung Sentono, tetapi tidak untuk menguburkannya dan justru malah membaringkan serta merawat dan menjaga jasad Ratu Mas Malang agar tidak membusuk. Setelah sekitar 2 minggu berada di istana kematian Antakapura menunggui dan menjaga jasad Ratu Mas Malang, akhirnya Amangkurat I pun mendapat wisi atau mimpi bahwa Ratu Mas Malang telah bersatu kembali dengan suaminya Ki Dalang Panjang Mas. Lalu Amangkurat I pun terbangun dan beliau pun menyadari atas perbuatannya yang telah memisahkan Retno Gumilang atau Ratu Mas Malang dengan suaminya Ki Dalang Panjang Mas dan sudah bisa ikhlas menerima kematian dari Ratu Mas Malang. Amangkurat I pun kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menguburkan jasad Ratu Mas Malang dan kemudian Amangkurat I pun kembali ke istana. Konon menurut cerita yang ada, kematian Ratu Mas Malang telah menjadikan pukulan berat bagi Amangkurat I hingga beliau tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik selama kurang lebih 4-5 tahun lamanya. Mari kita jaga peninggalan warisan sejarah budaya leluhur ini agar kedepannya istana kematian Antakapura ini bisa tetap lestari dan bisa menjadikan salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini, karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Istana Kematian Antakapura Gunung Kelir. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.